Arif kan masuk ke Tempo tahun berapa? 98. 98 setelah terbit kembali kan. Terbit kembali. Nah itu dia, ini ada dua generasi nih Mas. Mas Gun itu membangun susah payah, nggak tahu gimana. Susah payah belum tentu loh. Nggak susah ya? Payah. Iya. Iya, Oke. iya kan. Nah tapi Arif kan tidak merasakan itu, artinya tidak mengalami kan. Nah apa namanya? Nanti ke Arif, tapi Mas Gun ngelihat Arif yang bukan generasi Mas Gun tadi itu, yang teman-teman sebaya tadi itu gimana? Begini, waktu saya Tempo mau terbit kembali kan saya nggak mau sebenarnya. Oh, Saya termasuk orang yang tidak mau terbit kembali. Karena saya anggota AJI kan. AJI kan tidak suka menolak undang-undang pers waktu itu. Oh. Tempo terbit Oke. berdasarkan undang-undang pers Ya, itu. yang 99 kan? Ya. Sebelum Tapi- itu, Sebelum itu ya. Terus kemudian ada pertemuan ada potretnya di Butan di Kayu. Tan Kayu. Itu menarik itu. Lalu kita mendengarkan pendapat. Salah satu yang menggerakkan saya adalah seorang office boy, namanya Soleh. Soleh. Dia kemudian jadi pusaka. Pusakawan, ya. Dia itu bilang, saya ini bangga. Karena tetangga saya itu, saya sebagai orang Tempo, dihormati banget. Pak Soleh sekarang jadi kepala desa. Ya, itu banyak yang seperti itu. Jadi saya pikir, saya mementingkan diri sendiri kalau saya, tapi saya syarat 1 tahun. Sebagai Jadi pemimpin redaksi. Sudah disiapkan kan, waktu Tempo itu kan Regenerasi. regenerasinya disiapkan. Iya, iya. Jadi waktu itu yang ada itu Bambang Harimurti, Saur, Yopi, Yopi Hidayat. terus siapa lagi? 3 lah yang saya Iya, ingat. iya. Karena sejak mula sudah dilihat, dikasih tugas-tugas yang agak susah. Lalu saya setahun saya berhenti. Oh, iya, iya. Nah itu sebelum terbit kembali itu kan praktis nol. Udah dibredel, aset nggak punya, modal nggak ada. Ada lah. Ada ya? Masih punya gedung. Oh iya itu apa? Gedung proklamasi. Gedung proklamasi? Hah? Gedung Bukan proklamasi. Proklamasi kemudian Setelah terbit kan? setelah nggak tahu hasilnya apa, tapi ada. Ada uang lah buat nerbitin Cetakan gedung. ada. Tapi seingat saya gedung proklamasi itu sudah ada sebelum terbit kembali. Oh. Tapi setelah beredel. Jadi antara 94 sampai 98 tuh ada beli aset tuh di situ. Gitu. Oh iya saya ingat itu jadi tempat kursus bahasa Inggris kan? Ya, jadi dulu tuh begitu putus asa kan. Ya. Bagaimana dapat uang untuk membiayai Khusus itu. bahasa Inggris. Bikin kerjasama dengan sebuah perusahaan institusi di Australia untuk bikin kursus bahasa Inggris. Iya, iya. Ya nggak jadi. Nah sebelum terbit lagi kabarnya ada tawaran. Setelah dibredel 94 kabarnya ada tawaran Dari dari. Prabowo. Nah gimana ceritanya? Jadi begini, Panjang ceritanya. Prabowo saya kira dari dulu ingin menguasai Tempo. Dia memasukkan beberapa orang ke dalam dan tidak suka Tempo ya bebas kan, Iya. dan Ya mertuanya. boleh lah. Jadi dia mau masuk, waktu itu setelah dibredel kan ditawar oleh Hashim. Oke. Yang Adiknya dia- Prabowo. Yang diajak bicara adalah Pak Samola. Oke. Pak Samola itu sakit sehingga nggak bisa ngomong. Ditemani Pak Aryo, kok saya nggak ada. Nah, waktu itu kemudian ditawari, Tempo akan terbit kembali, tapi kami dapat Saham. bukan option untuk membeli. Mungkin cara berpikirnya seperti di Barat ya, option di waktu itu seharusnya nggak pakai itu. Tapi ditolak. Nah, itu dramatis tuh, karena kan kalau ditolak ya nggak akan bisa terbit. Waktu itu kami nggak nyangka Soeharto akan jatuh. Oke. 9 berapa itu Mas? 94. Enggak, tawaran ini. Itu ya. Enggak Oh, jauh setelah dari bredel. predelan. Oh, oke. Ya. Jadi setelah bredel ada tawaran itu, Tawaran, terus- tapi ada opsi untuk bisa dibeli. Ya tawarnya kalau mau terbitkanlah kembali,
Nah kemudian kami rapat di malam itu di rumah saya. Pak Samola, Zulkifli Lubis, Yusril, Pak Ryoko, Lukman, Fikri nggak ikut waktu itu. Lalu kita putuskan waktu itu nggak. Menolak tawaran itu. Karena kan waktu itu Sarono pernah undang saya makan setelah di Bedel, kok menolak? Kenapa? Saya jawab secara instinktif, harga diri. Baru saya menyerah bahwa harga diri itu penting. Yang waktu itu hilang sama sekali pada banyak orang. Iya. Yang lalu terbit. Terbit dengan meriah sekali ya. Di Gedung Arsip. Gedung Arsip kan? Ya, foto-fotonya ada kan. Nah, jadi tidak jadi beli Tempo, tapi kemudian ada majalah baru kan yang di Boyu, Gatra kan. Nah begini, mereka mendirikan majalah itu untuk menyaingi Tempo. Dan kalau mau kita nggak mau suudzon, memberi kerjaan pada orang-orang Tempo yang dipecat. Banyak juga orang Tempo yang masuk ke sana, tapi sebagian besar dari administrasi. Yang wartawan hampir semuanya menolak. Dan waktu itu saya menangis. Kok milih Sengsara gitu loh? Yang menolak ini. Yang menolak. Kan nggak ada kepastian. Iya. Zaman itu ya, tidak tahu Soeharto mau jatuh, media bisa terbit lagi. Iya. Itu saya heran. Saya agak lalu kerja apa ini yang dipecat ini? Kan serabutan, tapi ada satu teman-teman itu, terutama Bambang Halilintar, Hari Murti, itu mimpin satu tim dari Wartawan Tempo. Kita ngontrak rumah di Tebet. Di situ menjadi produser berita. Dijual beritanya waktu itu ke Media Indonesia. Selamat. Sementara ya selamat. Jadi semua yang karyawan Tempo itu kerja di rumah Enggak semua sebetulnya, karena waktu itu juga Yopi Kontan kan. Yopi itu membuat kontan. Jadi ada beberapa skoci lah ya. Betul. Skoci yang mereka bikin sendiri. Mereka bikin berdasarkan jaringan yang mereka punya gitu. Mas Gun ngapain waktu itu? Jadi penyair.